Bayangkan, seorang polwan janda berusia 38 tahun, hidupnya penuh tekanan setelah ditinggal suami. Di balik seragam dan wibawanya, ia menyimpan kesepian mendalam. Lalu hadir seorang sopir pribadi muda, hanya 30 tahun, yang tanpa sengaja mengisi ruang kosong itu. Dari sini, gosip, konflik, hingga pilihan hidup yang penuh resiko mulai bermunculan. Pertanyaannya, beranikah mereka melawan dunia demi sebuah ketulusan? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah supir pribadi yang jatuh hati kepada majikannya sendiri, yaitu polwan cantik yang sudah punya suami. Beginilah ceritanya. Maya, seorang janda polwan berusia 38 tahun asal Bengkulu, tinggal di rumah dinas sederhana peninggalan suaminya yang meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan saat bertugas. Dari luar, hidupnya tampak tegar. Ia masih mengenakan seragam dengan penuh wibawa, masih menjalankan tugas dengan disiplin, dan dikenal sebagai sosok yang kuat. Namun di balik itu semua, Maya sebenarnya menyimpan luka dan kesepian yang dalam. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam hening, menatap foto suaminya yang tergantung di ruang tamu, sambil menahan air mata agar anak semata wayangnya tidak tahu betapa rapuh ibunya. Untuk meringankan beban, Maya mempekerjakan seorang sopir pribadi bernama Raka, pria sederhana berusia 30 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya ramah, dan sikapnya selalu penuh hormat. Setiap pagi, Raka sudah menunggu di depan rumah dengan mobil dinas hitam yang selalu bersih terawat. "Siap, Bu. Kita berangkat?" ucapnya singkat. Suaranya tegas tapi rendah hati. Maya biasanya hanya mengangguk, berusaha menjaga jarak, karena dalam pikirannya Raka hanyalah karyawan. Tapi diam-diam, ia sering menangkap tatapan Raka lewat kaca spion. Tatapan yang membuat dadanya bergetar, meski ia cepat-cepat menepis pikiran itu. Hari-hari terasa berjalan biasa saja, namun ada ketegangan yang samar, seolah ada sesuatu yang tidak boleh terucap di antara mereka. Maya sadar betul bahwa dirinya seorang janda terhormat, polwan yang disegani, sedangkan Raka hanyalah seorang sopir. Tetapi entah mengapa, setiap kali melihat ketulusan Raka yang tanpa pamrih, hatinya mulai goyah. Ia tak pernah menyangka, kehadiran seorang sopir pribadi bisa perlahan membuka pintu hati yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Setiap pagi, suasana rumah dinas Maya selalu hening. Anak semata wayangnya sudah bersiap ke sekolah dengan wajah murung khas remaja yang sedang mencari perhatian. Maya berusaha bersikap biasa, meski dalam hatinya sering merasa lelah menanggung semua peran sendirian. Di halaman depan, Raka sudah menunggu dengan mobil hitam yang terparkir rapi. Ia selalu datang lebih awal, memastikan mesin mobil hangat, kursi dibersihkan, dan pintu dibuka tepat ketika Maya keluar rumah. "Siap, Bu, kita berangkat." Suaranya terdengar tenang, penuh sopan. Di sepanjang perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil biasanya sunyi. Hanya suara radio kecil yang sesekali memutar berita pagi. Maya duduk di kursi belakang, menatap jalanan Bengkulu yang ramai dengan pedagang kaki lima, motor yang saling serobot, dan suara klakson bersahut-sahutan. Sesekali, tatapannya bertemu dengan mata Raka lewat kaca spion. Ada sesuatu di sana yang membuat Maya gugup, tatapan yang tidak sekadar hormat pada atasan, melainkan lebih dalam, seolah menyimpan perasaan yang tidak berani diucapkan. Maya mencoba menepis pikirannya. Jangan bodoh, dia cuma sopir, batinnya. Tapi setiap kali Raka dengan sabar membuka pintu mobil, atau dengan cekatan memayungi Maya dari hujan deras, hatinya bergetar tanpa alasan. Raka tidak pernah melampaui batas, ucapannya selalu singkat, tindakannya selalu profesional. Namun justru sikap itulah yang membuat Maya semakin penasaran. Di balik diamnya, Maya sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan Raka setiap kali menatapnya lewat kaca spion itu? Apakah hanya rasa hormat? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, membuat suasana yang seharusnya biasa berubah menjadi penuh ketegangan. Tanpa mereka sadari, benih-benih rasa itu mulai tumbuh diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Hari-hari Maya selalu penuh tekanan. Sebagai seorang polwan, ia harus tegas di depan masyarakat, menghadapi kasus-kasus yang melelahkan, dan tak jarang menghadapi bahaya di lapangan. Tapi pulang ke rumah, ia justru harus menghadapi tantangan lain, anak sematawayangnya yang mulai beranjak remaja. Anak itu sering membantah, mudah marah, dan merasa ibunya terlalu sibuk. Maya kerap kehilangan kesabaran, dan suara pertengkaran mereka kadang terdengar sampai keluar rumah. Raka, yang biasanya menunggu di garasi atau duduk di teras, sering menjadi saksi ketegangan itu. Ia tidak pernah ikut campur, hanya menunduk sambil pura-pura memainkan ponselnya. Namun dalam hatinya, ia bisa merasakan betapa lelah dan rapuhnya Maya, meski wajahnya selalu ditutupi dengan ketegasan seorang polwan. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang dengan anaknya, Maya duduk sendirian di teras rumah. Udara Bengkulu malam itu terasa lembab. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, dan lampu jalan redup menambah suasana muram. Maya menunduk, menahan tangis, seakan semua beban hidup menimpa bahunya. Tanpa suara, Raka mendekat membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil tanpa berani menatap langsung. "Saya tahu ibu kuat, tapi kalau capek, gak apa-apa cerita," ucapnya pelan, hampir berbisik. Kalimat itu membuat Maya terdiam lama. Ada kehangatan aneh yang menyusup ke hatinya. Ia tidak menyangka, seseorang yang selama ini hanya dianggap sopir bisa memahami rasa lelah yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan ke orang lain. Sejenak, Maya ingin bercerita, ingin meluapkan semua perasaan yang ia pendam. Tapi ia menahan diri, hanya menatap teh hangat di depannya. Dalam hati, ia mulai takut pada dirinya sendiri, takut kalau terlalu nyaman dengan kehadiran Raka, sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Sejak malam ketika Raka memberikan segelas teh hangat itu, suasana di rumah dinas Maya perlahan berubah. Tanpa disadari, Maya mulai melibatkan Raka dalam hal-hal kecil di luar pekerjaannya sebagai sopir. Saat berbelanja ke pasar, ia memilih ditemani Raka. Ketika anaknya sakit dan harus dibawa ke klinik, Raka yang sigap mengantar, bahkan membantu mengurus obat. Kehadiran Raka membuat aktivitas Maya terasa lebih ringan, meski hatinya diam-diam diliputi kegelisahan. Suatu pagi, ketika Maya hendak berangkat dinas, ia mendapati ban mobil kempes. Raka yang baru saja datang langsung jongkok, melepas baut dengan cekatan, sementara tangannya kotor penuh oli. Maya memperhatikan dari teras, ada perasaan aneh yang muncul, kagum sekaligus khawatir. "Kalau bukan kamu, entah apa jadinya saya," ucapnya lirih ketika Raka selesai. Raka hanya tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan tugas saya, Bu." Jawaban sederhana itu justru membuat hati Maya semakin bergetar. Namun, di balik keakraban itu, Maya berperang dengan dirinya sendiri. Ia sadar betul posisinya. Seorang polwan, janda terhormat yang dihormati banyak orang. Sementara Raka hanyalah sopir muda yang bekerja untuknya. Perbedaan status itu seperti tembok tinggi yang tidak mungkin dilompati. Setiap kali ia merasa nyaman dengan Raka, logika langsung mengingatkan bahwa hubungan semacam itu hanya akan menimbulkan masalah. Di sisi lain, Maya mulai gelisah karena ia tahu lingkungan sekitar selalu memperhatikan gerak-geriknya. Sekali saja ia terlihat terlalu dekat dengan Raka, gosip bisa meledak kapan saja. Tetapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin kuat pula perasaan yang tak terucap itu tumbuh di hatinya. Malam-malamnya kembali dipenuhi kebingungan. Apakah ini hanya rasa kagum sesaat, ataukah benih cinta yang mulai muncul tanpa bisa ia kendalikan? Pelan-pelan, kedekatan Maya dan Raka mulai jadi bahan omongan tetangga. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, tapi lama-lama makin jelas terdengar. "Bu Maya kok sering sekali pergi sama sopirnya, ya? Kayak bukan sekadar majikan sama karyawan," celetuk seorang ibu di warung dekat rumah dinas. Bisikan itu sampai juga ke telinga Maya. Saat mendengarnya, wajahnya langsung memerah, bukan karena marah,
Tapi karena takut gosip itu akan semakin melebar dan merusak nama baiknya sebagai seorang polwan. Sejak hari itu, Maya berusaha menjaga jarak. Ia mulai mengurangi percakapan dengan Raka, hanya bicara seperlunya saat di perjalanan. Senyumnya yang dulu sering ia tunjukkan kini hilang, diganti tatapan dingin dan nada bicara datar. Raka, yang terbiasa melihat sisi hangat Maya, merasa bingung dengan perubahan itu. Namun ia tak berani bertanya. Yang ia lakukan hanya menunduk, mengemudi dengan tenang, meski di dalam hatinya ada rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Suatu sore, ketika mereka pulang dari kantor, Maya sengaja duduk lebih jauh di kursi belakang. Ia sibuk pura-pura membaca laporan, padahal hatinya gelisah. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Raka sempat melirik lewat spion, mencoba mencari tahu apa yang berubah. Namun ketika tatapan mereka hampir bertemu, Maya langsung memalingkan wajah. Ketegangan itu membuat suasana mobil terasa pengap, seolah udara berhenti berputar. Meski mereka berdua sama-sama mencoba menahan diri, justru rasa yang tak terucap itu makin kuat. Maya sadar dirinya tak sepenuhnya bisa menghindar. Setiap kali melihat Raka diam, ia merasa bersalah. Sementara Raka, meski ingin menjauh agar gosip tak makin parah, hatinya tak rela meninggalkan Maya sendirian menghadapi semua beban hidupnya. Keduanya terjebak dalam jarak yang mereka ciptakan sendiri, jarak yang seharusnya melindungi, tapi justru membuat hati mereka semakin terluka. Malam itu, tugas Maya di kantor selesai lebih larut dari biasanya. Kasus pencurian besar membuatnya harus lembur, sementara Raka setia menunggu di parkiran sejak sore. Hujan deras mengguyur Bengkulu tanpa henti. Air mengalir deras di jalanan, membuat suasana kota semakin muram. Maya akhirnya masuk ke mobil dengan wajah lelah, rambut sedikit basah, dan seragam yang sudah kusut. "Maaf, Ra, nunggu lama ya," ucapnya singkat. Raka hanya tersenyum tipis sambil menyalakan mesin. "Gak apa-apa, Bu." Perjalanan pulang terasa panjang karena hujan menutup pandangan. Suara wiper yang bergerak cepat beradu dengan derasnya air. Maya bersandar ke kursi, matanya menerawang kosong. Raka sesekali melirik lewat spion, ingin bicara, tapi menahan diri. Hingga tiba-tiba mobil tersendat. Mesin mendadak mati di tengah jalan yang sepi. Raka mencoba menyalakan ulang, tapi gagal. "Aduh, mobilnya mogok, Bu," katanya panik. Hujan semakin deras, membuat kabin mobil terasa lebih dingin. Mereka terjebak di sana, hanya ditemani suara hujan yang menghantam atap mobil. Maya menarik napas panjang, menahan rasa kesal sekaligus pasrah. Suasana hening itu menekan, seolah ada sesuatu yang tertahan di udara. Tiba-tiba Maya bersuara lirih, hampir tak terdengar. "Raka, kamu pernah jatuh cinta sama seseorang yang gak seharusnya kamu cintai?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam kaku. Tangannya yang memegang setir bergetar halus. Ia menunduk, tidak berani menatap Maya lewat spion. Hatinya bergejolak hebat, karena kalimat itu terasa seperti menyinggung perasaannya sendiri. Beberapa detik terasa begitu panjang, sebelum akhirnya ia hanya menjawab dengan suara rendah. "Pernah, Bu." Suasana dalam mobil langsung berubah. Heningnya bukan lagi sekadar karena hujan, melainkan ketegangan yang menyesakkan dada. Maya menggigit bibir, menyesali kata-katanya, sementara Raka hanya bisa menahan rasa yang selama ini ia pendam. Malam itu, di tengah hujan deras dan mobil yang mogok, keduanya sama-sama sadar bahwa ada sesuatu yang sudah tak bisa lagi mereka sembunyikan. Sejak malam ketika mobil mogok itu, hubungan Maya dan Raka terasa berbeda. Ada kecanggungan yang tak bisa mereka sembunyikan. Di kantor, Maya jadi mudah kehilangan konsentrasi. Saat memimpin rapat, pikirannya melayang pada kata-kata Raka di mobil. "Pernah, Bu." Kalimat singkat itu terus bergema di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Raka sengaja mengaku, atau hanya kebetulan saja? Sementara itu, Raka juga diliputi dilema. Setiap kali menyalakan mesin mobil di pagi hari, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat ketika Maya masuk. Ia berusaha bersikap profesional, berbicara seperlunya, dan menjaga jarak.
Tapi justru sikap itu membuat suasana makin tegang. Mobil yang biasanya penuh obrolan kecil kini hanya berisi keheningan yang berat. Suatu siang, setelah selesai menghadiri acara di kantor pemerintahan, Maya meminta Raka berhenti sebentar di pinggir pantai dekat kota. Angin kencang membawa aroma laut, ombak bergemuruh keras, dan langit tampak mendung. Maya turun, berjalan beberapa langkah, lalu berdiri menatap laut. Raka tetap di samping mobil, pura-pura memeriksa ban, tapi matanya tak lepas dari sosok Maya yang berdiri sendirian di tepi jalan. Dalam hati, Raka ingin sekali mendekat, ingin mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tapi pikirannya menahan. Dia atasanmu, dia janda polwan yang dihormati, dan kamu hanya sopir. Kalimat itu selalu jadi tembok tinggi yang membuatnya mundur. Maya sendiri merasakan hal yang sama. Angin pantai membuat matanya berair, entah karena perasaan sesak atau karena debu yang terbawa angin. Ia ingin berkata jujur, ingin mengaku bahwa hatinya mulai goyah sejak lama. Namun lidahnya keluh, dan harga dirinya terlalu besar untuk membiarkan perasaan itu keluar. Saat perjalanan pulang, keduanya sama-sama diam. Hanya suara ombak yang masih terasa menggema di telinga mereka. Mereka tahu ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang makin sulit diabaikan. Tapi mereka juga tahu, begitu perasaan itu terucap, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Kecurigaan pertama datang dari anak Maya sendiri. Suatu sore, saat pulang sekolah lebih cepat dari biasanya, ia melihat Raka sedang membantu ibunya membawakan belanjaan ke dapur. Dari kejauhan, pemandangan itu terlihat biasa. Tapi bagi seorang remaja yang peka, kedekatan itu tampak janggal. Tatapan ibunya, senyum kecil yang jarang ia lihat, semua membuatnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, di ruang tamu, suasana berubah panas. "Bu, kenapa sih sekarang tiap hari bareng sama Mas Raka? Ibu nggak malu? Nanti orang-orang ngomongin kita." Suara anak itu meninggi. Maya terkejut. Wajahnya langsung memerah. Ia berusaha menjelaskan, "Dia cuma sopir. Kamu jangan berpikiran aneh-aneh." Tapi sang anak tidak percaya. "Kalau cuma sopir, kenapa ibu kelihatan beda kalau sama dia?" Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata anaknya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Raka, yang mendengar percakapan itu dari teras, hanya bisa menunduk. Suara perdebatan itu membuatnya merasa bersalah. Ia tak pernah bermaksud merusak hubungan Maya dengan anaknya, tapi kini ia justru jadi sumber masalah. Maya akhirnya menutup percakapan dengan nada tegas. "Sudah, jangan ikut campur urusan ibu." Sang anak masuk ke kamar dengan pintu dibanting keras. Rumah itu kembali hening, tapi hening yang penuh luka. Maya terduduk di sofa, memegang kepalanya yang pusing. Hatinya tercabik antara menjaga kepercayaan anaknya, atau menuruti perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Di luar, Raka masih berdiri dalam diam. Hujan gerimis turun, membasahi bajunya, tapi ia tidak bergerak. Dalam hatinya, ia tahu jarak ini akan semakin sulit dijaga. Dan cepat atau lambat, rahasia mereka akan meledak ke permukaan. Beberapa hari setelah pertengkaran dengan anaknya, masalah baru muncul dari luar rumah. Gosip tentang kedekatan Maya dan Raka semakin menyebar luas di lingkungan sekitar. Di warung, di pos ronda, bahkan di kantor tempat Maya bertugas, orang-orang mulai berbisik. "Janda polwan itu kok nggak jaga wibawa, ya? Masa dekat sama sopir pribadi?" Kalimat seperti itu menusuk telinga Maya ketika tanpa sengaja ia melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang mengobrol. Awalnya Maya mencoba menutup telinga. Ia pura-pura tidak peduli. Namun sebagai seorang polwan, ia tahu betul bahwa reputasi adalah segalanya. Sedikit saja ia dianggap mencoreng nama baik, posisinya bisa terguncang. Di kantor, beberapa rekan kerja mulai memberi tatapan sinis. Ada yang bertanya basa-basi, "Maya, sopirmu kok setia banget ya, kemana-mana bareng terus?" Nada suaranya terdengar merendahkan, seolah menertawakan. Maya hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Di sisi lain,
Raka juga mulai merasakan tekanan. Saat menjemput Maya, beberapa tetangga pura-pura menyapa dengan senyum yang terasa menusuk. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Wah, enak ya jadi sopir, dapat perhatian khusus dari majikan." Raka hanya bisa menunduk, menahan rasa malu bercampur marah. Malamnya, Maya memanggil Raka ke ruang tamu. Wajahnya serius, matanya sembab. "Kita nggak bisa terus begini, Ra. Gosip orang udah terlalu jauh. Aku takut ini hancurin karierku, dan anakku juga jadi korban." Raka terdiam, dadanya sesak. Ia ingin berkata jangan pedulikan omongan orang, tapi ia tahu, hidup Maya tak semudah itu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Keduanya sama-sama tahu, keputusan besar sebentar lagi harus diambil. Apakah mereka akan berani melawan dunia, ataukah mengakhiri sesuatu yang bahkan belum sempat mereka mulai? Setelah gosip semakin liar, Maya berusaha keras menjaga jarak dengan Raka. Ia membatasi percakapan, hanya bicara seperlunya. Bahkan sering meminta bantuan anggota lain di kantor agar tidak selalu bergantung pada Raka. Namun, tekanan batin yang ia pendam mulai menggerogoti tubuhnya. Kurang tidur, stres, ditambah beban pikiran soal anak dan pekerjaannya membuat daya tahan tubuh Maya melemah. Suatu malam, sepulang dinas malam, Maya tiba-tiba jatuh pingsan di teras rumah. Untungnya Raka yang mengantar belum sempat pergi. Ia panik, langsung mengangkat tubuh Maya ke dalam rumah. Wajah Maya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raka tergesa memanggil anak Maya. Lalu bersama-sama mereka membaringkan Maya di kamar. Malam itu suasana rumah penuh kepanikan. Anak Maya menangis ketakutan melihat ibunya tak sadarkan diri. "Tolong, Mas, jangan biarin ibu kenapa-kenapa." Suaranya bergetar. Raka menenangkan, meski hatinya juga hancur. Ia bolak-balik menyiapkan air hangat, mengompres dahi Maya, hingga menunggu dokter datang. Ketika dokter memberi kabar bahwa Maya kelelahan parah dan butuh istirahat penuh, Raka merasa bersalah sekaligus lega. Bersalah, karena mungkin ia bagian dari penyebab stres Maya. Lega, karena nyawa Maya masih selamat. Sepanjang malam ia duduk di kursi samping ranjang, tak bergeming. Tatapannya penuh kecemasan, seolah takut Maya akan hilang jika ia lengah. Saat Maya akhirnya membuka mata di tengah malam, pandangannya langsung jatuh pada sosok Raka yang tertidur dengan kepala bersandar di tepi ranjang. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Di balik segala gosip, kemarahan, dan jarak yang mereka buat, Raka tetap ada di sana, setia, tanpa diminta. Maya menahan air mata. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa di dunia ini mungkin hanya Raka yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Tapi justru kesadaran itu membuat hatinya semakin berat. Bagaimana kalau perasaan ini tak lagi bisa dikendalikan? Sejak malam ibunya jatuh sakit, pandangan anak Maya terhadap Raka mulai berubah. Ia yang semula keras menolak keberadaan Raka, kini melihat sisi lain yang tak pernah terpikir sebelumnya. Selama 3 hari Maya terbaring lemah. Raka hampir tak pernah pulang ke rumahnya sendiri. Ia yang menyiapkan makanan, mengurus obat, bahkan membersihkan rumah ketika anak Maya sibuk sekolah. Awalnya, sang anak masih menjaga jarak. Setiap kali melihat Raka, ia memilih masuk kamar atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi diam-diam ia memperhatikan bagaimana Raka dengan sabar menyuapi Maya makan bubur, atau mengingatkan ibunya minum obat dengan nada lembut. Semua itu membuat hatinya pelan-pelan goyah. Suatu sore, ketika Maya tertidur, anaknya keluar kamar dan mendapati Raka sedang mencuci piring di dapur. Adegan sederhana itu justru membuat hatinya panas dingin. Ia menahan diri beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Mas, kenapa sih repot-repot begini? Kan Mas cuma sopir." Suaranya pelan, bukan lagi dengan nada marah, tapi bingung. Raka berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum lelah. "Saya nggak bisa lihat ibumu sendirian. Kalau saya bisa bantu, kenapa harus diam saja?" Jawaban itu sederhana, tapi jujur. Anak Maya terdiam, tak tahu harus membalas apa.
Untuk pertama kalinya ia melihat tulusnya hati seseorang yang selama ini ia anggap hanya orang luar. Malamnya, sebelum tidur, sang anak duduk di samping ibunya. "Bu, Mas Raka baik banget." "Ya," ucapnya pelan. Maya yang masih lemah hanya tersenyum, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perlahan tembok penolakan itu mulai runtuh. Tapi bersamaan dengan itu, Maya juga semakin takut. Sebab jika anaknya benar-benar luluh, berarti jalan yang selama ini ia hindari, makin terbuka lebar untuk dirinya dan Raka. Setelah kondisi Maya membaik dan ia kembali berdinas, masalah lain langsung menantinya. Gosip di kantor sudah berkembang jauh lebih liar. Beberapa rekan kerja mulai berani bersikap terang-terangan. Ada yang sengaja berbisik-bisik setiap kali Maya lewat. Ada pula yang melontarkan sindiran dengan nada tajam. Suatu siang, di ruang rapat, seorang perwira senior menegurnya di depan anggota lain. "Maya, kamu itu anggota polisi, seorang panutan. Tapi kalau kehidupan pribadimu terus jadi bahan omongan, gimana masyarakat bisa percaya sama kita?" Suasana ruangan langsung hening. Maya hanya bisa menunduk. Pipinya panas menahan malu dan marah. Sepulang rapat, salah satu sahabatnya, sesama polwan, mendekat dengan wajah prihatin. "Mei, aku tahu kamu kuat, tapi omongan orang gak bisa dianggap sepele. Atasan juga mulai memperhatikan. Hati-hati, kariermu bisa terancam." Kalimat itu membuat dada Maya makin sesak. Ia sadar, masalah ini tak lagi soal dirinya dan Raka saja, tapi juga menyangkut nama baik institusi. Malamnya, Maya duduk lama di ruang tamu sendirian. Raka yang baru selesai memarkir mobil mendapati Maya termenung. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. Maya menoleh dengan mata merah, lalu berkata dengan suara bergetar. "Rak, mungkin kamu harus berhenti kerja sama aku. Semua orang udah gak bisa berhenti ngomongin kita. Aku takut karierku hancur gara-gara ini." Ucapan itu menghantam hati Raka. Ia menatap Maya lama, mencoba menahan emosi. "Kalau saya pergi, apa ibu beneran bahagia? Apa gosip itu akan berhenti? Atau malah ibu makin sendirian?" Suasana mendadak tegang. Maya terdiam, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu Raka benar, tapi ia juga tahu, keberanian untuk melawan dunia bukan hal yang mudah. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Raka benar-benar membuat keputusan. Tanpa banyak kata, ia mengajukan permintaan berhenti bekerja. Alasannya sederhana, supaya ibu tenang, dan gak ada lagi omongan orang. Maya hanya menatap kertas pengunduran diri itu dengan tangan gemetar. Lidahnya keluh, tak sanggup menahan atau memaksa. Sejak hari itu, rumah Maya terasa kosong. Setiap pagi, ia harus menyetir sendiri ke kantor. Setiap pulang, tak ada lagi sosok yang setia menunggu di depan rumah. Anaknya pun merasakan perubahan itu. "Bu, kenapa Mas Raka nggak kerja di sini lagi?" tanyanya suatu malam. Maya berusaha tersenyum. Dia ada urusan lain. Tapi suaranya bergetar. Matanya tak mampu menutupi kesedihan. Di kantor, gosip perlahan mereda. Tanpa kehadiran Raka, obrolan orang mulai beralih ke topik lain. Namun, Maya justru merasa hampa. Ia sadar, gosip memang berhenti, tapi hatinya semakin berteriak rindu. Malam-malamnya dipenuhi bayangan Raka. Cara dia tersenyum, kesabarannya merawat saat sakit, dan tatapannya yang tak pernah bisa ia lupakan. Suatu malam, Maya duduk sendirian di teras rumah. Angin dingin membuat tubuhnya merinding, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Kenapa aku biarkan dia pergi? Padahal cuma sama dia aku merasa hidup lagi." Air matanya jatuh, tapi kali ini tanpa ia sembunyikan. Sementara itu, di tempat lain, Raka juga tak tenang. Meski ia berusaha keras bekerja serabutan, pikirannya selalu kembali ke rumah Maya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ia kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Keduanya kini terjebak dalam dilema. Sudah terpisah demi menjaga nama baik, tapi justru semakin menyadari bahwa mereka tak bisa saling melepaskan.
Hampir sebulan Raka menghilang dari kehidupan Maya. Rutinitas berjalan seperti biasa, tapi hatinya kosong. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bengkulu, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Maya yang sedang menyiapkan laporan terkejut. Saat pintu dibuka, ia terpaku. Raka berdiri di sana, kuyup, wajahnya penuh luka lebam. "Rak, apa yang terjadi?" Maya panik, segera menariknya masuk. Raka hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Setelah diberi minum hangat, barulah ia bercerita. Sejak keluar dari rumah Maya, ia bekerja serabutan jadi sopir angkot malam. Malam itu ia terlibat keributan dengan penumpang mabuk yang menolak bayar. Pertengkaran berujung bentrokan, dan Raka jadi sasaran amukan. Maya mendengar cerita itu dengan hati campur aduk. Ada marah, takut, sekaligus rasa bersalah. "Kenapa kamu harus kerja begini? Kenapa nggak bilang sama aku?" Suaranya meninggi, tapi di balik itu ada rasa peduli yang tak bisa ia sembunyikan. Raka menunduk. "Saya nggak mau bikin ibu repot lagi. Saya cuma sopir. Saya nggak pantas ada di dekat ibu." Kalimat itu menghantam hati Maya. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia meraih tangan Raka yang penuh goresan. "Kamu salah, Ra. Selama ini cuma kamu yang selalu ada buat aku. Bukan soal pantas atau enggak, tapi soal siapa yang benar-benar tulus." Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Anak Maya keluar dari kamar, terkejut melihat Raka dalam kondisi babak belur. Kali ini ia tidak marah. Ia justru buru-buru mengambil kotak P3K. Dengan tangan gemetar, ia membantu membersihkan luka Raka. "Mas, jangan pergi lagi, ya? Aku tahu, Mas sayang sama ibu." Suaranya lirih, tapi penuh kejujuran. Maya tercekat mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya, anaknya mengakui sesuatu yang selama ini ia takutkan. Hubungan itu nyata, dan kini tak ada lagi yang bisa menutupinya. Malam setelah Raka kembali, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi jarak. Maya, anaknya, dan Raka duduk bersama di ruang tamu, meski ketiganya terdiam lama. Suara hujan yang masih menetes di luar membuat suasana makin berat. Maya menatap wajah Raka yang penuh luka, lalu berpaling ke anaknya yang masih terjaga. Matanya sayu tapi serius. "Aku nggak bisa terus sembunyi," ucap Maya akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Selama ini aku terlalu takut sama omongan orang. Padahal yang aku butuh cuma ketulusan, yang nggak bisa dibeli sama pangkat atau status." Raka menunduk, tak berani menatap langsung. "Tapi, Bu, kalau ibu sama saya, hidup ibu bakal makin sulit. Orang-orang nggak akan berhenti ngomong." Maya menghela napas panjang. "Biarlah, aku capek hidup demi menutup mulut orang. Kalau mereka mau bicara, biar saja. Yang penting aku tahu siapa yang ada buat aku." Anaknya menatap ibunya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Bu, kalau memang ibu bahagia sama Mas Raka, aku akan terima. Aku cuma nggak mau lihat ibu sakit lagi." Kata-kata itu membuat Maya menahan tangis. Ia meraih tangan anaknya, memeluk erat, seolah mendapat restu yang selama ini ditunggu. Raka tak kuasa lagi. Ia menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, saya janji, saya akan jaga ibu dan anak selamanya. Biar saya yang tanggung semua resiko." Maya mengangguk, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka bertiga merasa seperti keluarga sesungguhnya. Meski masa depan masih penuh tantangan, ada keputusan besar yang mereka ambil. Mereka tak lagi peduli pada bisikan dunia luar. Yang penting, mereka memilih satu sama lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keberanian untuk memilih kebahagiaan sendiri jauh lebih penting daripada hidup dalam bayang-bayang omongan orang. Terkadang, orang yang paling diremehkan justru menjadi sosok paling tulus yang benar-benar ada di saat sulit. Pada akhirnya, bukan status atau pandangan dunia luar yang menentukan, melainkan siapa yang sanggup bertahan dan saling menjaga di tengah badai kehidupan.
Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.